Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syarif Syahbudin dari Prodi Manajemen dengan NIM 10/11710094. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk melakukan penelitian demi menempuh mata kuliah Seminar Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang hasil kerja saya. Hasil penelitian saya ini berjudul tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena ada fenomena, dan fenomena ini saya masukkan ke dalam latar belakang. Yang pertama adalah Indonesia memiliki kemiskinan yang dalam sektor perkotaan memiliki angka kemiskinan sejumlah 7,38%, dan pada sektor pedesaan ada 12,82%. Data ini saya ambil dari Badan Statistik Nasional pada tahun 2020. Dan desa yang mau saya teliti ini, desa ini mempunyai stigma buruk dari masyarakat, khususnya masyarakat umum, menjadi desa yang memabukkan. Kenapa bisa menjadi desa yang memabukkan? Karena desa Indrosari mempunyai stigma buruk dari masyarakat umum menjadi desa yang memabukkan karena desa tersebut penghasil minuman tua. Tua itu berasal dari fermentasi buah siwalan. Dan di dalam desa Indrosari ada banyak potensi desa. Yang pertama yang meliputi sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, dan lain-lain. Untuk potensi desa tentang sumber daya alamnya, desa ini merupakan desa yang mempunyai pohon siwalan, dan pohon siwalan ini dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam. Untuk melakukan pembangunan desa agar kita menjadi desa yang mandiri, maka kita perlu untuk melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Untuk itu, para pemangku jabatan, khususnya para pimpinan di desa tersebut, harus melibatkan masyarakat terhadap pembangunan desa, karena pembangunan ini yang bisa memicu adanya perkembangan desa untuk menjadi lebih baik. Untuk model penelitian saya, kerangka berpikir saya adalah yang pertama gaya kepemimpinan, saya masukkan ke dalam X1, dan partisipasi masyarakat di dalam X2. Untuk hasilnya ada pada pembangunan desa, yaitu Y. Untuk model penelitian saya melakukan pendekatan penelitian tentang pendekatan kuantitatif. Untuk populasi yang saya pakai adalah seluruh warga desa Indrosari. Untuk sampelnya saya mengacu pada Ari Kunto, yaitu untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjek kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian sampel. Selanjutnya, jika subjek besar dan dianggap homogen, dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Maka saya putuskan saya mengambil sampel berjumlah 10%. Untuk teknik pengambilan sampel, saya melakukan non-probability sampling menggunakan metode purposive sampling. Dan untuk kriteria, saya menggunakan usia minimal 17 tahun, dan yang pasti bisa membaca, dan yang pasti lagi sudah bermukim lama di desa Indrosari. Untuk jenis dan sumber data saya menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data kuesioner. Untuk uji analisis data, saya menggunakan uji regresi linear berganda, dan untuk ujinya saya menggunakan uji T dan uji F. Demikian hasil presentasi untuk pengerjaan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab soal dari nomor 2 sampai nomor 5 yang telah diberikan oleh Bapak Adit. Untuk jawaban nomor 2, yaitu menurut Suyono tahun 2015, definisi operasional merupakan atribut atau sifat
dari suatu objek yang memiliki variasi tertentu sesuai kebutuhan peneliti. Dari definisi operasional tersebut dapat digunakan acuan, penyusunan kuesioner, dan penelitian. Untuk soal nomor 3, jawabannya menurut Sugiono tahun 2015, triangulasi dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara, di antaranya yaitu ada triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Apabila hanya terdapat satu sumber, dapat menggunakan cara triangulasi waktu. Untuk soal nomor 4, pembuatan kuesioner dapat ditentukan melalui subbab definisi operasional. Dari definisi operasional tersebut dapat dikaitkan dengan implementasi yang dilakukan oleh objek. Dalam sebuah angket menyangkut 3 hal, diantaranya pertanyaan tentang pendapat, pertanyaan tentang persepsi, dan pertanyaan tentang fakta yang menyangkut data dari responden. Untuk yang terakhir, untuk merancang list pertanyaan penelitian kualitatif dapat melalui penentuan bentuk pertanyaan yang digunakan. Bentuk pertanyaan menurut Leksi dan Dani yaitu pertanyaan yang berkaitan pengalaman, yang kedua pendapat atau nilai, yang ketiga dengan perasaan, yang keempat pengetahuan, yang kelima indera, dan yang terakhir latar belakang atau demografi. Setelah membentuk pertanyaan tersebut, peneliti dapat menata urutan pertanyaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab soal dari nomor 2 sampai nomor 5 yang telah diberikan oleh Bapak Adit. Untuk jawaban nomor 2, yaitu menurut Sugiono tahun 2015, definisi operasional merupakan atribut atau sifat dari suatu objek yang memiliki variasi tertentu sesuai kebutuhan peneliti. Dari definisi operasional tersebut dapat digunakan acuan, penyusunan kuesioner, dan penelitian. Untuk soal nomor 3, jawabannya menurut Sugiono tahun 2015, triangulasi dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara, di antaranya yaitu ada triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Apabila hanya terdapat satu sumber, dapat menggunakan cara triangulasi waktu. Untuk soal nomor 4, pembuatan kuesioner dapat ditentukan melalui subbab definisi operasional. Dari definisi operasional tersebut dapat dikaitkan dengan implementasi yang dilakukan oleh objek. Dalam sebuah angket menyangkut 3 hal, diantaranya pertanyaan tentang pendapat, pertanyaan tentang persepsi, dan pertanyaan tentang fakta yang menyangkut data dari responden. Untuk yang terakhir, untuk merancang list pertanyaan penelitian kualitatif dapat melalui penentuan bentuk pertanyaan yang digunakan. Bentuk pertanyaan menurut Leksi dan Dani yaitu pertanyaan yang berkaitan pengalaman, yang kedua pendapat atau nilai, yang ketiga dengan perasaan, yang keempat pengetahuan, yang kelima indera, dan yang terakhir latar belakang atau demografi. Setelah membentuk pertanyaan tersebut, peneliti dapat menata urutan pertanyaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.